Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Isnaini Nurul Hidayati. Saya adalah guru IPA yang baru di MTSN Negeri 2 Purbalingga. Nah, untuk melanjutkan materi kemarin yang sudah selesai, kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu usaha dan pesawat sederhana, gitu ya. Nah, kita mulai satu persatu dari usaha. Apa sih itu usaha? Usaha itu adalah hasil perkalian antara gaya dengan perpindahan. Nah, di sini semakin besar gaya untuk memindahkan benda, semakin besar usaha, atau dengan kata lain sebanding atau berbanding lurus. Jadi di sini gaya itu sebanding dengan usahanya. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, semakin besar perpindahan benda, semakin besar usahanya. Ini juga dapat dikatakan sebanding atau berbanding lurus. Dengan kata lain, perpindahan juga sebanding dengan usaha. Nah, bagaimana persamaannya? Persamaannya itu adalah W sama dengan F dikali S. Apa itu W? W ini adalah usaha, satuannya Joule. Kemudian F ini adalah gaya, satuannya Newton. Kemudian S ini adalah perpindahan, yang satuannya meter. Kalau nanti perpindahannya masih dalam sentimeter, maka rubahlah menjadi meter. Contoh soalnya seperti ini. Di sini sebuah benda dikenai gaya 20 Newton sehingga berpindah sejauh 40 cm. Berapakah usaha yang dilakukan pada benda? Seperti soal hitung-hitungan yang seperti biasanya, maka biasakanlah mengerjakan dengan diketahui, ditanya, dan jawab. Di sini ada angka 20 Newton. Yang satuannya Newton di sini adalah gaya. Berarti gaya simbolnya F. F-nya sama dengan 20. Kemudian ada angka 40 cm. Cm ini adalah satuan dari perpindahan, maka S simbolnya. S-nya sama dengan 40 cm, tapi jangan lupa untuk dirubah menjadi meter, sama dengan 0,4 meter. Caranya bagaimana? Tadi caranya adalah dari cm menjadi meter, caranya adalah dibagi 100, gitu ya. Nah, ada lagi nggak yang diketahui? Ketika angka-angkanya sudah habis, maka langsung ditanya. Yang ditanya apa? Berapakah usaha? Usaha simbolnya W, maka ditanya juga W. Lalu jawab. Rumusnya tadi W sama dengan F dikali S, di mana F-nya tadi 20 Newton dikali 0,4 meter, maka hasilnya sama dengan 8 Newton meter. Nah, Newton meter ini sama dengan Joule. Nah, Joule ini bisa ditingkat dengan J, jadinya W sama dengan 8J, gitu ya, atau sama dengan 8 Joule, gitu ya. Mudah kan? Kemudian ada contoh soal yang kedua. Nah, di sini ada gambar. Perhatikan gambarnya. Di sini ada dua buah gaya bekerja pada sebuah benda sehingga berpindah seperti pada gambar berikut. Nah, ini ada gaya ke kanan 20 Newton. Kemudian ada gaya ke kiri 55 Newton maksud saya. Nah, ini dipindahkan sejauh 10 meter. Usaha yang dilakukan oleh kedua gaya tersebut adalah sebesar, nah ini ada pilihannya. Sama seperti soal-soal yang sebelumnya, maka usahakan pakai diketahui, ditanya, dan jawab. Untuk gambar ini ada 20 Newton dan ada 5 Newton. Yang satuannya Newton itu adalah gaya. Gaya simbolnya F. Nah, cuma ini masalahnya gayanya lebih dari satu. Ketika lebih dari satu, maka dilihat arahnya. Karena di sini arahnya berlawanan, satu ke kanan dan satu ke kiri, maka dikurangi. Jadinya diketahui F-nya sama dengan 20 Newton dikurangi 5 Newton. Sama dengan 15 Newton. Kemudian berpindah sejauh 10 meter. Perpindahan itu simbolnya S. S-nya sama dengan 10 meter. Nah, yang ditanya adalah usaha sebesar berapa. Maka yang ditanya adalah W. Sama seperti soal yang nomor 1 tadi. Maka W sama dengan F kali S.
dimasukkan angkanya, F-nya 15, S-nya 10. Jadinya 150 Nm yang sama dengan 150 Joule. Boleh ditulis 150 J. Bisa dipahami ya? Ini adalah tentang usaha. Sangat mudah. W sama dengan F dikali S atau gaya dikali perpindahan. Lalu selanjutnya di sini ada yang namanya daya, gitu ya. Apa sih itu daya? Daya ini adalah ada kaitannya dengan usaha, tapi usaha yang dilakukan tiap satuan waktu. Persamaannya ini P sama dengan W dibagi T. Apa itu P? P ini adalah daya. Daya satuannya watt, gitu ya. Kemudian apa itu W? W ini adalah usaha. Usaha satuannya joule. Kemudian apa itu T? T ini adalah waktu. Waktu satuannya sekon. Untuk watt boleh disingkat W. Untuk joule boleh disingkat J. Kemudian untuk sekon boleh disingkat S, gitu ya. Contoh soal di sini. Dalam 2 menit sebuah lampu menggunakan energi listrik sebanyak 3000 Joule. Tentukan daya lampu tersebut. Dari soal ini ada 2 menit dan ada 3000 Joule. Diketahuinya apa saja? Untuk menit ini adalah satuan dari waktu. Kalau untuk Joule ini adalah satuan dari usaha. Berarti yang diketahui yang pertama adalah T. T ini adalah simbol dari waktu. T-nya 2 menit dan ini harus dirubah menjadi detik atau sekon. Caranya adalah 2 dikali 60. Kenapa? Karena 1 menit itu sama dengan 60 detik atau 60 sekon. Jadinya 2 kali 60 sama dengan 120. Kemudian 3000 Joule ini adalah usaha. Usaha disimbolkan dengan W. W-nya sama dengan 3000 Joule. Kalau sudah berarti yang ditanya apa? Di sini tentukan daya. Daya simbolnya adalah P. Maka masukkan rumusnya P sama dengan W dibagi T. Masukkan angkanya, W-nya adalah 3000, T-nya 120. Jadi jawabannya adalah 25. Kok ini Joule per sekon? Tidak masalah karena tadi memang 3000 ini satuannya Joule, kemudian yang 120 ini satuannya sekon. Jadinya Joule per sekon. Nah, Joule per sekon ini sama dengan watt. Jadinya P-nya sama dengan 25 watt. Ya, tadi kita sudah membahas materi mengenai usaha dan daya. Nah, selanjutnya adalah mengenai pesawat sederhana. Apa sih yang dimaksud dengan pesawat sederhana? Nah, di sini pesawat sederhana merupakan segala jenis perangkat yang memudahkan manusia saat melakukan usaha. Nah, keuntungannya apa saja sih? Yang pertama adalah mengubah energi, kemudian yang kedua mengurangi daya, yang ketiga adanya keuntungan kecepatan atau waktu, dan yang keempat adalah mengubah arah. Kemudian menuju ke macam-macam dari pesawat sederhana ada 4. Yang pertama adalah tuas atau pengikut, kemudian yang kedua patrol, yang ketiga bidang miring, dan yang keempat adalah roda gigi. Kita bahas satu persatu dimulai dari tuas atau pengikut. Nah, tuas ini merupakan jenis pesawat sederhana yang mempunyai bagian-bagian berupa titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa. Macamnya ada 3. Yang pertama adalah tuas golongan 1, kemudian tuas golongan 2, dan tuas golongan 3. Untuk tuas golongan 1, dilihat dari gambarnya, di sini ada titik tumpu berada di antara beban dan gaya. Nah, atau kuasa. Jadi yang mencirikan tuas golongan 1 adalah ketika titik tumpunya ada di tengah di antara beban dan gaya atau kuasa. Contohnya di sini adalah gunting, kemudian ada tang pemotong, kemudian ada gunting kuku dan linggis. Sebenarnya masih banyak contoh yang lainnya, gitu ya. Nah, di sini keterangannya.
T di sini adalah titik tumpu, kemudian F di sini adalah kuasa atau gaya, kemudian W ini adalah beban atau berat, lalu di sini ada LK. LK ini adalah lengan kuasa. Lengan kuasa ini adalah jarak dari titik tumpu menuju kuasa atau gaya. Kemudian LB di sini adalah lengan beban. Lengan beban di sini adalah jarak dari titik tumpu menuju beban atau berat, gitu ya. Nah, untuk tuas golongan 2, gambarnya sudah berbeda, di mana untuk beban yang di tengah sekarang. Jadi bebannya itu di antara titik tumpu dan kuasa. Nah, ini bebannya yang ada di tengah. Kalau tuas golongan 1 tadi titik tumpu yang ada di tengah. Kalau tuas golongan 2 bebannya yang ada di tengah, di antara titik tumpu, ini titik tumpu, kemudian gaya atau kuasa, ini gayanya. Contohnya seperti gerobak roda 1, ada pelubang kertas, kemudian ada pemotong kertas. Keterangannya ya sebenarnya masih sama dengan yang tuas golongan 1. Kemudian bagaimana dengan tuas golongan 3? Nah, ini yang mencirikan adalah gayanya yang di tengah sekarang, gitu ya. Berada di tengah atau di antara titik tumpu dengan beban. Contohnya di sini ada lengan ketika mengangkat benda, gitu ya. Kemudian ada alat pancing, ada sekop, ada pinset. Keterangannya juga masih sama, gitu ya. Nah, ini rumusnya. Rumus untuk tuas pengungkit bagi golongan 1, 2, 3 rumusnya adalah sama semuanya, gitu ya. Nanti yang perlu diperhatikan adalah lengan beban dan lengan kuasanya. Kenapa? Karena posisi antara tuas golongan 1, 2, 3 posisi beban dan kuasanya bisa bergeser-geser, gitu ya. Nah, di sini ada KM. KM itu sama dengan W per F. Atau bisa jadi KM itu sama dengan LK per LB, gitu ya. Kalau disamakan karena sama-sama KM, maka ada rumusnya seperti ini. F kali LK sama dengan W kali LT. Yang diingat-ingat ini ya. F kali LK sama dengan W kali LT. Apa sih ini KM? KM ini adalah keuntungan mekanis. Kemudian apa itu W? W ini adalah berat atau beban, satuannya Newton. Nah, ketika berat atau bebannya belum diketahui, maka bisa dicari dengan rumus M dikali G. Nah, ini M ini adalah massa yang satuannya kilogram. Kemudian G ini adalah percepatan gravitasi yang satuannya meter per sekon kuadrat. Kalau G-nya belum diketahui, boleh menggunakan angka 10 meter per sekon kuadrat. Bagaimana membedakan apakah itu sudah berat atau belum? Maka dilihat satuannya. Kalau satuannya sudah Newton berarti sudah berat, maka tidak usah dihitung lagi beratnya. Tapi kalau satuannya masih kilogram, berarti ini masih berupa massa. Maka hitung dulu berat atau bebannya dengan menggunakan persamaan M dikali G, massa dikali percepatan gravitasi. Kemudian apa itu F? F ini adalah kuasa atau gaya. Satuannya juga sama dengan berat atau beban, satuannya Newton. Kemudian apa ini LK? LK ini adalah lengan kuasa, satuannya meter. Kemudian LB ini juga lengan kuasa, satuannya meter. Ingat, lengan kuasa adalah jarak antara titik tumpu dengan gaya atau kuasa, dan lengan beban adalah jarak antara titik tumpu dengan beban atau berat. Itu yang harus diingat-ingat betul, ya. Contoh soal, perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar orang sedang berusaha mengangkat benda dengan papan seperti ini dan titik tumpu yang di sini, gitu ya. Nah, ini tentukan gaya yang diperlukan untuk mengangkat batu tersebut dan keuntungan mekanismenya. Diketahui apa saja, amati gambar ini. Nah, di sini ada benda yang mau diangkat, ini adalah sebagai beban. Beban simbolnya W sama dengan 360. Kemudian di sini ada jarak dari titik tumpu ke beban, namanya lengan beban.
Nah, ini 20 cm. Kemudian ada jarak dari titik tumpu ke orang yang mau menekan. Orang yang mau menekan berarti mempunyai gaya, maka dinamakan lengan kuasa 180 cm. Nah, ketika sudah habis angka-angkanya, maka yang ditanya adalah tentukan gaya. Gaya itu simbolnya F. Dan keuntungan mekanis itu simbolnya Km. Gitu ya. Untuk mencari gaya pakai persamaan ini, F kali LK sama dengan W dikali LB, gitu ya. Masukkan angkanya, F-nya kan yang ditanya, tulis lagi. LK-nya adalah 180, W-nya adalah 360 dan LB-nya adalah 120. Nah, ini perlu dibuat meter enggak? Ketika ini sama-sama senti, yang LK-nya senti, LB-nya senti, tidak dirubah, tidak masalah, gitu ya. Nah, ini F-nya jadinya 360 kali 20 dibagi 180. Nah, ini F kali 180 kan yang dicari F, maka 180-nya harus pindah ruas. Ketika pindah ruas, maka kebalikannya jadinya bagi seperti ini, gitu ya. Nah, ketika dihitung, jawabannya adalah 40 Newton. Kemudian yang kedua, ketika yang ditanya Km, mau pakai rumus LK per LB boleh. LK-nya 180 dibagi 20, sama-sama senti, nggak masalah, nggak harus dirubah menjadi meter. Ini jawabannya 9. Atau ketika mau menggunakan rumus W per F juga boleh. W-nya 360, F-nya 40, jawabannya juga sama dengan 9. Gitu ya. Itu contoh soal yang pertama. Kemudian contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah titik tumpunya, ini adalah bebannya, kemudian ini adalah gayanya. Kalau pada gambar soal yang pertama, ini adalah titik tumpunya yang di tengah, maka merupakan tuas golongan 1. Tapi kalau pada gambar soal yang nomor 2, ini bebannya yang di tengah, berarti tuas golongan 2. Hati-hati dengan lengan kuasanya, gitu ya. Untuk menahan beban 600 Newton agar berada pada posisi seimbang, tentukan gaya yang harus diberikan dan keuntungan mekanisnya. Diketahui yang pertama LK. LK itu adalah jarak dari titik tumpu menuju kuasa. Titik tumpunya di sini sampai kuasa di sini. Berarti kan sepanjang papanya ini kan. Nah, papanya ini adalah setengah meter ditambah 1,5 meter, maka jawabannya adalah 2 meter. Kalau 2 meter mau dirubah senti juga boleh, jadinya 200 cm. Kemudian ada lengan beban. Lengan beban jarak dari titik tumpu menuju beban. Nah, ini adalah setengah meter. Setengah meter ini sama dengan 0,5 meter dan sama dengan 50 cm. Kenapa saya buat cm semua? Agar nanti mudah dalam perhitungan, gitu ya. Kemudian ada beban, simbolnya W. Ini ya, bebannya adalah 600 Newton. Nah, yang ditanya F dan Km. Untuk mencari F sama rumusnya, F kali LK sama dengan W kali LB. Masukkan F kali 200, ini lengan kuasanya, W-nya 600, LB-nya 50, sama. Ketika ini 200 sama 50-nya sama-sama cm, maka tidak usah dirubah. Toh tadinya meter juga, gitu ya. Saya rubah jadi cm semua, maka kalau dihitung jadinya seperti ini. 600 Newton kali 50 cm dibagi 200 cm, jawabannya adalah 150. Ketika mencari Km ya sama, mau LK per LB ya boleh, mau W per F juga boleh. Ketika LK per LB adalah 200 dibagi 50, jawabannya 4. Ketika mau W per F ya 600 dibagi 150, jawabannya juga sama dengan 4. Bisa dipahami kan ya? Ini sangat mudah ketika kalian konsisten dalam memahami soal, di mana LK dan LB-nya adalah bertumpu pada titik tumpu sebagai acuannya. Sekali lagi, lengan beban dari titik tumpu ke beban dan lengan kuasa dari titik tumpu ke kuasa. Ini bisa jadi soal latihan gitu ya. Coba dikerjakan agar kalian paham dengan materi yang sudah saya ajarkan gitu ya. Untuk pertemuan kali ini, ini soal yang selanjutnya
semuanya. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri dulu. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa dipahami dan bisa mengerjakan latihan soalnya. Itu ya. Mudah-mudahan solih-solihah semuanya bisa mengerti apa yang saya jelaskan pada video. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.